Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya teman-teman, dimanapun Anda berada, selamat datang di channel saya, HM Rusin. Hai guys, kali ini kita berada di Masjid Mujahidin, Pasar Baru Nunukan ya, dalam rangka Takbir Akbar ya, dirangkai dengan zikir al-Naba. Ikut terus ya guys. Ini guys, Masjid Mujahidin Pasar Baru ya. Sebentar lagi kita akan ada melaksanakan zikir al-Naba ya guys, seperti ini. Nah, seperti ini guys. Nah, ini masjidnya, Masjid Agung Mujahidin Pasar Baru. Ini para penyambut tamu ya guys. Berdua ini seperti ini beliau ini. Baik, kemudian itu lagi teman. Amin. Siap. Lampung siap. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, saya datang ke Masjid Pasar Baru yaitu Mujahidin. Sepertinya ada kegiatan, mungkin Bapak bisa paparkan sedikit detail. Silakan Pak, silakan. Ya. Nama Bapak dulu siapa? Ya, nama saya Fahri. Baik. Panitia di sini. Baik. Nah, ini PT Anur Kaltara. Baik. Mendatangkan Ya. Tandiri Sulaiman. Baik. Dalam rangka tahun Kaltara. Baik. Tablik Akbar. Baik. Yang diadakan oleh Anur Kaltara Rapang. Oh gitu Pak ya. Oh gitu. Rangkaiannya kemarin ada acara juga di Lapas Tablik Akbar. Iya. Mengisi tausiah. Baik. Di Lapas. Terus di sini lagi nanti sebentar lagi Baik. Tandiri akan datang. Ya. PT Anur Kaltara Rapang Baik. ini berikan satu tiket gratis nanti. Oh, gratis. Masya Allah. Iya. Dan nanti saya juga ada Tablik Akbar Indonesia Berdoa di Baik. Lampung. Di Lampung Pak. Bulan 11. Bulan 11 Pak. Ya, tanggal Baik. 28, 29, 30 di Lampung. Iya. Indonesia Berdoa. Oh, di Tablik Akbar Indonesia Berdoa. Seluruh umat Islam seluruh dunia akan kumpul nanti. Kumpul di sana Pak. Insya Allah, Pak. Ya, makasih Pak. Ya. Makasih Pak. Assalamualaikum.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. صدق الله العظيم. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ulika wal khatim lima sabaqa nasir al-haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Yang saya hormati Bupati Nunukan yang diwakili Bapak, alhamdulillah beliau bisa hadir di Nunukan ini. Terima kasih Dr. Yang kami hormati Ketua Majelis Zikir Alinaba
Ustaz Haji Hermansyah, yang kami hormati Bapak Sekda, yang kami hormati Bapak Kementerian Agama Kabupaten Nunukan, Bapak Haji Said Abdullah yang baru dilantik, yang kami hormati dan Lada Nunukan atau yang mewakili, yang kami hormati Bapak Kapolres Nunukan yang diwakili oleh Bapak Alimin, yang kami hormati Bapak DPRD Kabupaten Nunukan, Bapak Haji Sabarudin Arta, yang kami hormati dari Lapas Nunukan, Pak Ferdian, dan seluruh para tamu Allah yang hadir pada hari ini. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, jadi di tim PT Anur Tentara Arafah sangat mencintai anak-anak yatim piatu, dan kami mencintai Rasulullah SAW. Kenapa logo kami ada terompah Rasulullah? Terompah Rasulullah itu adalah sendalnya Rasulullah pada saat Isra wal Mi'raj, naik berjumpa Allah. Makanya terompah Rasulullah sebagai simbol PT Anur Tentara Arafah. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hari ini juga saya mengumumkan kepada Bapak Ibu semua yang punya uang 5 juta rupiah bisa umroh bersama PT Anur Tentara Arafah dengan cara umroh cicilan, tapi hanya 5 juta sudah bisa berangkat pulang dicicil. 5 juta rupiah bisa berangkat pulang dicicil. Dan ada lagi namanya umroh paket. Umroh paket itu berangkat dulu sampai di Jeddah baru bayar. Berangkat dulu sampai di Jeddah baru bayar. Nah, jadi Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah yang ingin umroh, kita ada 3 sistem lunas. Bayar full langsung lunas. Yang kedua, sistem umroh cicilan. Bayar 5 juta langsung berangkat, pulang dicicil. Yang ketiga, umroh paket COD. Berangkat dulu sampai di Jeddah langsung transfer ke rekening perusahaan. Itu menghindari penipuan dulu. Jadi sudah sampai di tanah suci baru transfer. Dengan syarat-syarat tertentu kami akan melakukan pengecekan dulu di rekeningnya apa benar. Jangan sampai kami yang kena tipu nanti. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga yang ada di sini semua saya doakan masuk surga. Yang belum pernah ke tanah suci bisa ke tanah suci. Yang sudah umroh bisa pergi berhaji. Yang sudah pernah berhaji bisa berhaji lagi. Bisa berangkat sekeluarga. Rumah tangganya sakinah mawaddah warahmah, dijauhkan bala, malapetaka dan bencana. Jadi kita berdoa semua semoga Kabupaten Nunukan ini diturunkan berkah dan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dijauhkan musibah-musibah. Kita dapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala semua. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah tanggal 21 pemberangkatan jamaah umroh lagi. Setelah ini Tuan Guru kita langsung berangkat ke Sebatik untuk tabligh akbar lagi di Sebatik. Jadi mungkin itu saja yang saya dapat sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang sehat dia menyampaikan kepada kami untuk menjadi pada sambutan beliau.
pada pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ustadz Dery Sulaiman, yang saya hormati Ketua Wakil Ketua dan Anggota Dewan Kabupaten Nukan, Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kabupaten Nukan, Bapak PLT Sekda, para staf ahli, asisten kepala OPD, lingkungan pemerintah Kabupaten Nukan, Kepala Kementerian Agama Kabupaten Nukan, pimpinan instansi vertikal Kabupaten Nukan, pimpinan PT Aton Kaltara, Ketua MUI, Ketua Basnas, segenap pengurus dan takmir Masjid Al-Mujahidin, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, tokoh pemuda, serta tamu undangan hadirin yang berbahagia. Pertama-tama kita ucapkan syukur alhamdulillah karomil alamin kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, atas segala limpah dan rahmat karunia-Nya sehingga kita berkumpul di pagi hari ini di Masjid Al-Mujahidin. Dalam rangka tabligh akbar, dalam keadaan sehat walafiat, tanpa kekurangan sesuatu apapun. Salawat dan salam kita aturkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW. Selamat datang kepada Bapak Ibu sekalian, atas perkenannya bisa hadir di tempat ini. Saya ucapkan juga terima kasih kepada Ustaz Dery Sulaiman atas perkenannya bisa hadir di sini. Ini sungguh merupakan suatu kehormatan bagi kami, semua masyarakat Kabupaten Nukan, atas kesediaan Ustaz Dery bisa hadir dan memberikan tausiah di tempat ini. Tentunya tiara hikmah dan tausiah yang disampaikan akan menambah hasanah ilmu dan pemahaman kita tentang agama dan komitmen pemerintah daerah untuk dalam mengimplementasikan pembangunan di segala bidang, termasuk bidang keagamaan di Kabupaten Nukan. Tak lupa, saya juga mengucapkan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada PT Aton dan seluruh pihak yang terkait dalam kegiatan mulia ini. Ini menunjukkan bukti bahwa Kabupaten Nukan adalah kabupaten yang harmonis, bersatu, bersaudara, serta masyarakatnya sangat religius. Saya berharap kegiatan ini dapat terus diselenggarakan di Kabupaten Nukan, sehingga kehidupan beragama bisa menjadi kehidupan yang damai, produktif, dan saling mendukung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل وما يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. Hadirin sekalian, minta maaf sebelum saya tidak bisa sebut satu persatu ya, orang tua yang hadir di sini, tokoh masyarakat, pemuka adat, para alim ulama,
para jamaah semua, Bapak Ibu sekalian, insyaallah calon raja dan ratu bidadari di surga semua. Karena Nabi katakan seperti itu tadi. Hadis yang saya baca tadi kita bergembira dari Rasulullah. Apa kata Nabi? Seluruh umatku akan masuk surga. Amin. Masya Allah. Illa man aba, kecuali yang tidak mau. Coba angkat tangan yang tidak mau masuk surga. Ada? Yang tidak mau masuk surga. Ini Ustaz. Oh, dia bukan angkat tangan. Keren kamu, Ustaz. Saya pikir dia angkat tangan tadi. Coba angkat tangan yang pengen masuk surga, coba. Yang pengen masuk surga. Yang tinggi, yang pengen masuk surga. Udah tadi. Semoga semua kita masuk surga, amin. Yang angkat tangan, yang tidak angkat tangan. Allah Subhanahu wa Ta'ala begitu sayang sama hambanya, mencintai hambanya, kata Nabi 70 kali lebih cinta daripada seorang ibu kepada anak. Ini ibu-ibu nih, ada bunda, muhajir, dan semua ibu-ibu. Tega gak kalian melemparkan anak itu dalam kobaran api? Kalau seorang ibu tidak mungkin melemparkan anak itu ke kobaran api, maka Allah lebih tidak mungkin lagi. Tapi nanti ada Pak, orang yang masuk neraka. Siapa yang salah? Allah nggak salah. Allah sudah katakan semua akan masuk surga kecuali tidak mau. Sahabat bertanya, bila mau apa ya Rasulullah? Siapa orang yang tidak mau ya Rasulullah? Nabi jawab, "Qala man ata'ani dakhala jannah." Semua yang mentaati akan masuk surga. Wa man 'asani faqad aba. Yang menolak aku mereka orang yang akan masuk surga. Jadi yang taat sama Allah dan Rasulnya pasti masuk surga. Yang ingkar, yang bermaksiat, yang menolak, yang tidak mau taat, mereka lah orang-orang yang tidak mau masuk surga. Ada adik ibu yang bilang sama anaknya, nak, kalau kamu nyebrang jalan, tengok kiri kanan saya. Orang banyak itu motor, mobil pun datang terus. Anak nggak taat sama ibunya. Dia nyebrang jalan nggak tengok kiri kanan. Tahu ditabrak mobil, ditabrak motor, yang salah siapa? Ibunya kan. Anaknya sudah dibilang, kamu tengok kanan, tengok kiri saya. Jangan main-main di pinggir jurang. Kau jangan main di pinggir got. Tahu anak tidak ada yang ibunya. Dia malah main masuk jurang, yang salah siapa? Anak. Apakah hadirin sekalian, Allah sudah jelaskan, ya ibadi, kata Allah, wahai hamba, wahai hamba-hamba, inni haramtu zulma ala nafsi. Aku telah mengharamkan kezaliman atas diriku. Tidak mungkin Allah menzalimi kita. Jadi kalau ada bapak ibu yang mengatakan Allah akan mentakdirkan aku masuk neraka, bapak kurang ajar sama Allah, ibu kurang ajar sama Allah, telah menghina Allah, mengatakan Allah jahat. Tak boleh begitu, Pak. Ini kan takdir Allah, aku habis maksiat, Allah yang menakdirkan aku maksiat loh. Kok bapak bangunnya jam 8 tiap hari gak pernah bus-bus tubuhnya? Kan Allah yang bangunkan aku jam 8. Hah? Apa begitu ada kita kepada Allah? Dan Allah sudah jelaskan, memperkenalkan dirinya berkali-kali kepada hamba-hambanya. Ya ibadi, wahai hamba-hambaku, inni haramtu zulma ala nafsi. Aku telah mengharamkan kezaliman atas diriku, wa ja'altu bainakum muharrama. Begitu juga aku telah mengharamkan kezaliman atas diri kalian. Jangan pada kezaliman, janganlah saling menzalimi. Hai para suami, jangan kau zalimi istrimu. Wahai istri, jangan kau zalimi suamimu. Wahai orang tua, jangan kau zalimi anak-anakmu. Wahai anak, jangan kau zalimi orang tuamu. Wahai tetangga, jangan kau zalimi tetanggamu. Ibu-ibu nih masak gulai kambing atau masak apalah, tercium oleh tetangga wangi masakan ibu. Lalu ibu tidak hantarkan ke tetangganya makanan, zalim. Itu jadi masalah ya kan. Bapak bangun rumah ketinggian, dinaikkan lagi 3 lantai, terhalang cahaya matahari masuk ke rumah tetangga.
udara segar terhalang yang biasanya sepoi-sepoi angin di waktu pagi. Gara-gara rumah bapak ibu ketinggian, rumah tetangga tak dapat angin segar. Kalau tidak dapat ridho tetangga, zalim, datang ke tetangga. Boleh aku tinggikan rumahku? Ini kompensasi sebagai rugi ini 100 juta, boleh? Oh, silakan Pak. Ayo. Oh, nggak usah, nggak apa-apa. Oh, itu lebih mantap lagi tetangga. Orang yang pertama dihadap-hadapkan dengan kita di akhirat adalah tetangga. Islam itu luar biasa, Pak. Orang baca Al-Quran di dalam masjid, baca Al-Quran, lalu datang orang ke dalam masjid sholat sunnah di sampingnya. Maka kata Nabi, kecilkan bacaan Al-Quran, jangan kau ganggu orang sholat. Jangan gara-gara bacaan Al-Quran itu terganggu kekhusyukan sholat orang itu. Itu baru bacaan Al-Quran itu. Mengeraskan bacaan Al-Quran bisa berdosa, bisa haram hukumnya kalau ada orang sholat di sampingnya. Makanya Bapak jangan heran kemarin heboh kan di Jawa Timur ada saung korek itu Pak, genteng rumah orang roboh, kaca pecah, jembatan dirubuhkan. Maka MUI mengatakan haram itu saungnya terlalu besar. Dilawan lagi Pak sama orang itu. Saya kemarin di TV One. Bukan saungnya yang haram, tapi bunyi yang mengganggu telinga tetanggamu itulah. Jadi istri Nabi Nuh dan istri Nabi Lut beda. Istri Nabi Lut dia sudahlah tidak taat, dia lawan Nabi sehingga tidak punya pengikut satu orang. Nabi Nuh punya 82 orang pengikut. Itu bahayanya Pak kalau kita tidak melibatkan istri dalam dakwah. Tapi kalau kita sudah dakwah, anak tidak mau, kalau nggak bagi dana, terus pun anaknya kiai, jangan dengan anak kiai, anak Nabi ada yang dapat dana. Di Bapak nggak boleh kunjungi Ustaz, Ustaz apa itu anaknya aja narkoba, Ustaz apa itu anaknya? Kau berarti menghina Allah, berarti menghina Nabi-Nabi. Emang kalau begitu Nabi itu salah dong. Berarti Nabi Ibrahim AS jahat dong, jelek dong, ayah ibunya nggak dapat dia sampai mati. Berarti bagi Rasulullah SAW orang buruk dong, pamannya nggak dapat dia sampai mati. Jadi Allah sudah katakan pada tazalamu, janganlah kalian saling menzalimi. Bismillah. Mantap. Pasti, aduk aja pasti. Kalau botol lagi mau taruh. Nah ini kan. Ini like TikTok itu penting. Jangan lupa di follow ya. Dan tap-tap layar ya. Saya dakwah di TikTok ini Pak, alhamdulillah sudah 77 orang sampai hari ini masuk Islam di TikTok ya. Takbir. TikTok ini bisa dapat jadi asbab hidayah ya. Kalau kita berdakwah di TikTok. Jadi siapa saja yang minta hidayah, pasti Allah berhidayah. Kau berjalan kepada kata Allah, aku berlari menghampirimu. Kau ingat aku ingin mengingatmu. Allah Maha Baik. If you remember me, I will remember you. Kalau kau ingat aku ingat kau. If you forget me, kalau kau lupakan aku, I still remember you. Aku masih mengingatmu. Betapa hebatnya cinta Allah kepada kita. Kita ingat orang lain, Allah ingat kita. Allah Maha Baik, sempurna kebaikan Allah. Jadi hadirin sekalian rahmat Allah Ta'ala, maka Allah katakan dalam hadis kursi itu, ya ibadi, wahai hamba, kullukum dhalun illa man hadaitu. Kalian semua tersesat kecuali orang-orang yang aku berikan hidayah. Fastahduni ahdikum, mintalah hidayah kepadaku, aku berikan hidayah. Meskipun tadi dia seorang pembunuh, dia seorang penjudi, dia seorang macam-macam nama asal yang dia buat. Dia asap pedang, dia berteriak keliling Mekah, "Hai Muhammad!" Merah matanya, melotot matanya. Orang kata, "Hai Umar, kenapa kau cari-cari Muhammad?" Aku potong lehernya, aku mulai dapat challenge dari Abu Jahal. Siapa buat kepala Muhammad hari itu dapat hadiah besar. Sayyidina Umar angkat tangan, aku yang akan memotong kepalanya. Hari ini Sayyidina Umar dikenang sampai hari kiamat dengan gelar radhiyallahu anhu al-Faruq. Kalau ada Nabi selaku kata Rasulullah, Umar dan Nabinya terbalik di sisi Nabi di Madinah. Di Raudhah itu nanti kalau pergi umrah ada 3 makam di dalam rumahnya Ibu Aisyah radhiyallahu anha yang disebut Raudhah, yang hari ini kita masuk dalam sana.
Bagi taslim. Subhanallah, kuburan Rasulullah, Abu Bakar, ayah Ibu Aisyah dan Sayyidina Umar berkata, seorang pendosa, seorang preman, ketika dia minta hidayah kepada Allah, dia mau. Ketika ada yang mengatakan, hai Umar, kau mandi dulu. Kata Sa'ad bin Waqqas, hai Umar, kau jangan teriak-teriak saja, urus adikmu dulu, adikmu dah ikut Muhammad. Adikmu sudah masuk Islam. Dia berlari ke rumah adiknya, dia dobrak pintu, tampar adik, kau bikin malu aja. Dikatakan, hai Umar, kau yang bikin malu. Dia lihat di lembar tangannya adiknya Fatimah, ada beberapa lembar ayat Al-Quran surat Toha. Apa yang di tanganmu itu? Hai lontar Umar, kau jangan sentuh, kau najis. Kasih dia lagi. Kalau kau mau lihat, mandi dulu. Sayyidina Umar saking ingin tahunya akan apa yang ada di tangan adiknya, dia mandi. Nah, itulah saat Allah berikan hidayah kepada Sayyidina Umar. Maka dia datang menjumpai Rasulullah SAW mengatakan, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah. Jangan pernah menghina para pendosa. Jangan pernah menghina para pelaku maksiat. Karena kalau satu hari para pendosa dan pelaku maksiat bertaubat menangis kepada Allah, satu tetes air mata orang bertaubat akan padam api neraka seluas samudra. Jangan itu. Kalau orang bertaubat kepada Allah, minta ampun, beristighfar, bertaubat, bukan cuma ampunan yang akan Allah berikan, tapi kecintaannya. Maka jangan suka menghina orang. Hari ini mungkin dia seorang pelacur, mungkin dia seorang penjudi, mungkin. Bapak ibu yang sudah soleh dan soleha memandang dengan sebelah mata para saudara terbaik dari mereka. Mungkin saja mereka menjadi ta'asri, masya Allah, kapanlah aku bisa seperti ibu itu. Mulia sekali, bercahaya wajahnya. Sementara itu memandang pandangan jijik kepada mereka. Allah bisa ganti skenario, buat plot twist kehidupan itu seperti itu. Kata Nabi, ada orang yang seumur hidupnya beramal dengan amalan ahli surga, dekat dengan pintu surga, ternyata Allah masukkan dia, lemparkan dia ke Jahannam. Ada orang yang seumur hidupnya dengan amalan ahli neraka, dekat dengan pintu neraka, Allah masukkan ke surga. Sahabat menangis mendengarkan hadis. Apa maknanya hadis? Yang hari ini lagi soleh-solehnya, jangan sombong dengan kesolehanmu. Tidak ada jamin kita mati dan keadaan baik. Yang hari ini lagi berlumuran dosa, jangan putus asa dengan rahmat Allah. Angkat tanganmu, Allah turun tangan. Angkat tangan, Allah turun tangan. Cukuplah aib-aibmu dan dosamu, kata Nabi, menghentikan lisan untuk membicarakan dosa orang lain. Jangan zalim. Minta hidayah, aku beri hidayah. Tidak minta, Allah tak bagi. Meskipun anaknya kiai, meskipun anaknya Nabi, meskipun ibunya Nabi, bapaknya Nabi, keturunannya Nabi, Allah tak bagi. Sudah banyak cerita dalam Al-Quran. Jadi hasil sekali rahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Allah katakan lagi, ya ibadi wa ya Muhammad, kullukum ja'i. Kalian semua lapar, illa man at'amtu, kecuali orang-orang yang kuberikan makanan. Wastad'imuni ut'imkum, mintalah makan kepada kata Allah, niscaya aku beri kalian makan. Bapak Ibu saya mau tanya, pernah nggak Bapak Ibu kalau lapar minta makannya sama Allah? Pernah? Lagi lapar, yang ingatnya bukan nasi. Pas lapar minta ingatnya bukan nasi padang, bukan, tapi ingat Allah. Pernah? Ya Allah, aku lapar, tolong kasih makan. Pernah nggak minta makan sama Allah? Allah sudah katakan, minta makan sama aku, pasti aku beri makan. Cuma hari ini kita nggak minta sama Allah, mintanya sama suami, mintanya sama tetangga, sama orang tua. Ya ibadi, kata Allah, kullukum arif, kalian semua bertelanjang, illa man kasawtu, kecuali orang-orang yang kuberikan pakaian. Fastabsuni uksikum, mintalah baju kepadaku, kata, minta pakaian kepadaku, niscaya aku berikan kalian pakaian. Pernah nggak ibu lihat baju di mall, di pasar, bagus, di online, kemudian minta sama Allah, ya Allah, bolehkah aku minta baju ini? Mau dong. Pernah nggak minta sama Allah baju? Di hadis dikatakan kau semua bertelanjang kecuali orang yang beri pakaian. Minta pakaian kepada aku, kata Allah, aku beri kalian pakaian. Allah sudah buka tangannya, datanglah kepada kau yang bagus, kenapa kita nggak datang?
Dan hebat lagi apa kata Allah, ya ibadi wa ibadatu innakum tuhti'una bil laila wa nahar. Aku tahu kalian semua kalian di ujung semua. Kata Allah, berbuat dosa kepadaku di malam hari dan siang hari. Ada di sini punya dosa? Ada orang suci, tangkap sama polisi, tangkap sama BNN, ketahuan. Digebukin sama masyarakat, banyak bodong di ketahuan. Ada yang ketahuan, masih dia dimuliakan oleh banyak orang. Allah tutupi sebagian lain, Allah buka sebagian untuk pelajaran. Maka yang tidak ketahuan jangan sombong. Allah tahu, kata Allah, aku tahu, kata Allah, innakum tuhti'una bil laila wan nahar. Kalian semua berbuat dosa kepadaku di malam hari ini. Wa ana aghfiru dzunuba jami'an, dan akulah yang mengampunkan seluruh dosa-dosa itu. Fastaghfiruni aghfir lakum, mintalah ampun kepadaku, aku berikan kalian ampunan. Coba setiap subuh habis salat subuh, Astaghfirullah Rabbana ya Astaghfirullah. Ayo, mati-mati itu mainan tuh. Astaghfirullah Rabbana bicarakan dosa orang lain, karena membicarakan dosa orang lain itu ternyata dosanya lebih besar daripada dosa orang itu. Bapak tahu, di dalam Islam kalau orang berzina sudah menikah, kalau dia berzina itu dosanya hukumannya apa? Dirajam, dikubur sampai kepala, dilempar batu sampai mati. Kalau gadis yang berzina ketahuan, maka dicampur 100 kali dengan cambukan yang keras di pelopor kurma. Itu hukum Islam. Begitu dahsyatnya dosa zina. Tapi kata Nabi, bergunjing, berkibar dosanya lebih besar itu. Gimana coba? Hari orang bergunjing di dalam masjid, bergibah di majelis taklim. Tapi yang kita bicarakan kenyataan Ustaz. Itulah yang gibah. Kalau yang kau bicarakan bukan kenyataan, itu fitnah namanya, hoax. Hati-hati, Pak. Cukuplah aib menghentikan lisan untuk bicarakan aib orang lain. Allah Maha Pengampun, tapi orang yang kita zalimi harus memaafkan kita terlebih dahulu. Jadi kalau ibu pernah kunjing orang, datangi orang itu minta maaf sebelum dia mati. Saya, aku pernah kunjing kamu, masalah apa, Bang? Kak, aku kunjing kamu. Itu aku gak buat apa? Kau fitnah aku. Tak boleh gibah ya. Stop fitnah, stop gibah. Kalau mau selamat bersih hatinya, ini ulama katakan hati manusia itu seperti sebuah telaga yang memiliki 4 saluran. Yang pertama lisan, yang kedua pendengaran, yang ketiga penglihatan, yang keempat pikiran. Apa yang dibicarakan, apa yang didengar, apa yang dilihat, apa yang dipikirkan otomatis masuk ke dalam hati. Orang yang hari ini bicara dunia, mendengar dunia, melihat dunia, pikir dunia, hati dia penuh dengan dunia saja. Bangun pagi ingat dunia, orang ke masjid dia malah ke pasar. Pagi hari bicara dunia, sore hari bicara dunia, malam hari berpikir dunia, tidurnya mimpinya dunia, tahu-tahu meninggal dunia. Berapa banyak orang yang sibuk mengejar dunia, tahu-tahu meninggal dunia. Kalau orang yang hati penuh dengan dunia, ini hatinya seperti botol ini. Diisi madu, dituang keluar madu. Diisi racun, dituang keluar racun. Coba, mustahil orang yang hatinya bersih, mulutnya kotor. Apa yang ada di hati itu keluar di lisan. Maka hati-hati bicara, hati-hati bicara. Kalau tidak bisa bicara yang baik-baik, diam. Cukuplah kebatilan kata Sayyidina Umar.
dihentikan dengan tidak membicarakan. Kebatilan itu diperbaiki saja, diperbaiki, jangan diviralkan. Kalau kebaikan viralkan. Hari ini sosial media diviralkan keburukan, kemaksiatan, betul kan? Kalau kebaikan diviralkan dibilang ria. Akhirnya ditonton sama anak istri kita, sama orang-orang di sosial media hari ini kebatilan semua. Alhamdulillah. Apakah hadirin sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala? Kehidupan di dunia ini tak lama, sebentar saja. Akhirat sebentar lagi. Dunia bukan tempat tinggal, tapi tempat meninggal. Dunia adalah tempat yang akan kita tinggalkan. Setelah Allah Subhanahu wa taala menciptakan ini dunia, Allah telah memberikan satu sifat kepada dunia, yaitu sementara saja. Maknanya siapa saja yang ada di dunia, apa saja yang ada di dunia itu sementara saja. Setuju nggak Pak? Bapak lagi sedih, ibu lagi sedih, tenang, itu sementara saja. Sedih itu akan berakhir. Lagi senang, bahagia sementara. Sakit sementara, sehat di sana. Mungkin dia menyelamatkan orang di sana. Dia nggak sholat, azan nyampe, mungkin dia lagi datang bulan, mungkin dia lagi uzur, mungkin dia lagi udah jamak pasar tadi. Apa susahnya ini orang baik, saya nggak baik? Perlakukanlah orang lain sebagaimana kita ingin Allah memperlakukan kita. Paham tidak? Jangan tajassus, jangan mencari-cari keburukan terus. Cari di mana buruknya orang di mana? Jangan memata-matai. Itu ajaran Islam, begitu indahnya Islam, Pak. Saking dahsyatnya ajaran agama kita ini. Di dalam Islam, Tuhan melakukan perzinahan. Udah orang dituduh zina. Itu harus ditandakan 4 orang saksi mata yang melihat pensil masuk ke lubang botol. Itu dalam Islam. Tanya sama hakim-hakim agama. Pernah terjadi di zaman Sidang Umar bin Khattab kalau nggak salah. Datang orang mengajukan dipanggil tidak. Ini melakukan perselingkuhan, berzina. Dipanggil saksi sama hakim. Kau melihat? Wallahi aku lihat. Kau melihat? Aku lihat. Kau melihat? Aku lihat. Siapa saya? Kau melihat? Maaf, yang mulia, aku cuma lihat punggung saja. Kau lihat wajahnya? Tak nampak wajahnya. Cuma nampaklah orang begitu. Jadi kau tak lihat? Tak lihat. 4 yang dicampur. Merusak nama baik orang, memfitnah orang. Itu Islam menghargai orang. Jangan hanya gara-gara kata orang lalu itu mengambil kesimpulan dari orang yang bos. Insyaallah ya, mudah-mudahan keluar dari majelis ini semua jadi orang baik. Allah beri kita 2 mata, satu mata selalu melihat kebaikan orang lain, satu mata melihat keburukan diri sendiri. Lihat kebaikan anak. Kalau kita suka melihat kebaikan orang lain, maka akan datang rasa sayang kepada orang itu. Tapi kalau kita lihat keburukan orang, maka akan datang rasa benci kepada orang itu. Maka senantiasalah melihat kebaikan orang lain. Siap semua insyaallah ya? Sehingga ada rasa tawadhu. Di orang tua saya lebih baik dari saya. Kenapa? Mereka lebih dulu beramal soleh dari saya. Pasti pahala mereka lebih banyak daripada pahala saya. Ini adik-adik ini lebih baik dari saya. Kenapa? Saya lebih dulu bermaksiat daripada dia. Pasti dosa saya lebih banyak daripada dosanya. Katakan setiap hari sebaik-baik saya lebih baik orang lain. Seburuk-buruk orang lain lebih buruk saya. Coba bisa diikuti dari kalimat ini semuanya dengan suara yang keras. Sebaik-baik saya lebih baik orang lain. Seburuk-buruk orang lain lebih buruk saya. Coba ulang. Astagfirullahaladzim. Nak menghalang ibu. Sebaik-baik orang lain lebih baik saya. Jangan dibalik-balik. Ayo ulang lagi. Sebaik-baik saya. Anggaplah betul semua ya. Nanti kata Allah, walaupun jarak dalam jahannam kasiran minal jin wal ins. Nanti banyak neraka jahannam dari dalam jin dan manusia. Lalu qulubun yafqahuna biha. Aku berikan mereka hati tak digunakan untuk memahami. Hati dia ada tapi mati. Walau a'yuna yubsiruna biha. Aku beri mata tak digunakan untuk melihat kebesaran Allah. Walau a'zanu yasma'una biha. Aku beri telinga tak digunakan untuk mendengarkan kebesaran Allah. Ulaika kal an'am. Mereka seperti binatang. Balhum adal, bahkan lebih hina dari binatang. Manusia ini kalau beriman kepada Allah lebih mulia dari malaikat. Kalau tidak beriman lebih hina dari binatang. Sudah, di Nunukan ini berapa harga daging sapi sekilo?
150. Kalau daging manusia berapa kilo? Ibu mau nggak dikasih daging 1 kresek gratis? Daging manusia. Mau nggak makan? Maka stop gibah. Kalau nggak suka makan bangkai manusia, jangan bergibah, jangan berpuji. Stop. Ya Pak. Kulit kambing, kulit sapi, kulit buaya, kulit ulat, bahkan kulit babi ada harganya. Lihat ini ibu kalau beli kulit. Kalau tas itu ada titik-titik itu babi. Nah, tapi ada orang jual tas warna hitam. Bu, ini tas kulit manusia, Bu. Ori dari Afrika. Bu, pakai. Tas dari kulit manusia mau nggak beli? Nggak ada harganya kulit manusia. Burung walet itu ya, air liurnya, lendirnya itu 1 kilo 15 juta. Coba kumpulin air liur ibu, jual ke orang yang kulit. Hah? Tahu sama mesin? Biri-biri itu nggak? Biri-biri yang di New Zealand. Itu kalau dicukur bulunya binatang itu, buat jual itu mahal harganya. Sekarang cukur bulu bapak ibu semua ada kulit. Kan? Intinya apa? Kalau manusia tidak iman dan amal soleh, kita lebih hina dari binatang. Maka mulai hari ini fokus jadi orang baik saja. Tinggalkan jejak-jejak kebaikan. Apa ciri-ciri orang baik yang terakhir? Ciri-ciri orang baik dalam Allah itu hati yang bebas, terbebas dari kesyirikan. Hati yang terbebas dari kesyirikan, hati yang bersih. Ma fi qalbi ghairullah, tidak takut kepada siapapun kecuali kepada Allah, tidak meminta kepada siapapun kecuali kepada Allah, tidak berharap kepada siapapun kecuali kepada Allah. Yang kedua, ciri orang baik dia hidupkan sunnah Nabi semampunya, bukan semaunya. Makan minum tangan kanan udah, jangan tangan kiri. Yang ketiga, sholatlah khusyuk. Laki-laki di masjid berjamaah di tempat azan dikumandangkan, ibu-ibu di awal waktu boleh di masjid tapi lebih baik di mana? Di rumah. Yang keempat, haus akan ilmu, cinta kepada ulama. Orang baik seperti ibu semua. Siapa menggunakan langkah kaki dia ke majelis ilmu, Allah akan menggunakan langkah kaki dia menuju surga. Allahu Akbar. Ilmu seperti air hanya mengalir ke tempat yang lebih rendah. Orang tinggi hati tidak bertambah ilmunya. Ulama kuliah ke semua, tapi saya tak suka ustaz itu. Gak cocok pengajiannya. Ulama jangan dihina. Ulama warasatul anbiya. Kalau tak suka ya adalah anggap Al-Quran salah cetak. Tak perlu diinjak, letakkan di tempat yang tinggi, tak perlu dibaca. Paham? Jika boleh kita menghina siapa pun, baca cocok. Kalau dia orang berilmu, dia ulama mulia mereka. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات سيئا والأولين يا أرحم الراحمين يا ذا القدرة يا راحم المساكين يا أرحم الراحمين يا الله يا رحمن kami duduk di majlis ini ya Allah karenamu ya Allah. Ampunlah dosa kami yang gunung tinggi ya Allah. Ampun dosa orang tua kami ya Allah. Banyak masih hidup telah meninggalkan kami ya Allah. Selamatkan kubur orang tua kami ya Allah. Bahagiakan mereka di sana ya Allah. Ya Allah, tambahkan di hati kami ya Allah. Jadikan diri kami asli ya Allah. Ya Allah, bila ada yang sakit di majlis ini, angkatlah penyakit kami ya Allah. Bila ada yang bermasalah rumah tangganya, berikanlah sakinah mawaddah warahmah ya Allah. Ya Allah, ya Rahman Engkau Maha Mulia ya Allah. Berikanlah kami kemudian ya Allah, tutupi aib-aib kami ya Allah. Tutup aib keluarga kami, aib guru kami, aib manusia dunia ya Allah. Bila ada yang terlilit hutang riba, jauhkanlah kami dari segala fitnah dunia ini ya Allah. Lunaskanlah hutang-hutang kami ya Allah. Anak-anak kami jadikan anak yang saleh dan salehah, alim alimah hidayah. Ya Allah, bila ada yang menentukan jodohnya, berikanlah jodoh yang terbaik ya Allah. Jodoh yang bisa bekerjasama dalam dakwah dan ibadah ya Allah. Ya Allah, Engkau Maha tahu ya Allah apa yang ada di hati kami ya Allah. Kami ingin berangkat haji dan umrah ya Allah sekeluarga ya Allah. Jangan matikan kami sebelum menjaga kami di tanah suci ya Allah. Ya Allah, PT Anur Kaltara ya Allah. Muliakanlah ya Rahman dan keluarga ya Allah. Anak-anak ini anak yang saleh dan salehah ya Allah. Kami orang tuanya juga ya Allah, dan kesehatan panjang umur ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, berkailah usaha beliau ya Allah. Jauhkanlah haji Rahman dan keluarga dari segala fitnah dunia dan akhirat ya Allah. Ya Allah, banyak hajat kami. Apa yang diminta Rasulullah telah kami minta. Apa yang telah Nabi telah kami tolak. Kami ingin berjumpa Rasulullah di jannah, berkumpul dengan sahabat Muhammad Muhammad dan sahabat sahabat agar Nabi adalah mimpi-mimpi kami ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.
0051. Tunggu. Masih ada satu lagi. Sama di mana? 001515. Dua, Allah. Sama-sama. Baik. Anu tukang jahit anu. Sudah Allah orang empat minta hampir Indonesia 30 apa tersebut kalau alhamdulillah dari melihat Indonesia dari Spanduk. Sebabnya kita berpeluang bersama dengan Anda mau foto dulu, padu belum foto. Iya enggak. Mau ini kan kan. Dulu Simbang, mundur. Permisi dulu. Dulu. Padu dulu. Saya mau difoto dulu. Permisi dulu dokumentasinya. Mau izin. Oke. Bikin bos. Ustaz, 1, 2, lagi. ucapkan terima kasih 1, 2. kepada seluruh jemaah yang hadir